Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran politik Islam Alia Abdul Razik. Maka dari itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkanlah saya secara singkat untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Arif Martin, yang bertindak sebagai moderator, dan rekan saya yang kedua, Husni Alim, yang ketiga, Saukiati Askia Darman, yang keempat, Salsabila Nur Afisa, yang kelima, Windy Gusnipora, dan yang keenam, Intan Ardiana. Baiklah, yang akan menyampaikan materi tentang biografi Ali Abdul Razik adalah Saukiati Askia. Kepada Saukiati dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu biografi Abdul Razik. Ali Abdul Razik dikenal sebagai pemikir Islam kontroversial yang lahir pada tahun 1888 di desa Syahid, Provinsi Minya, Mesir Tengah. Ia wafat pada tahun 1966 Masehi. Ayahnya bernama Hasan Abdul Razik Pasha. Beliau merupakan adik kandung dari Mustafa Ali Abdul Razik yang merupakan intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islami. Abdul Razik mengikuti beberapa kuliah dari Muhammad Abdul Azhar. Abdul Razik juga belajar ilmu hukum dari Abu Qatlah, yang mana Abu Qatlah merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Abdul Razik juga kuliah di Al-Jami'ah Al-Misriyah pada tahun 1910. Selain itu, ia juga mengikuti kuliah dengan dosen asing yaitu Profesor Malino dengan mata kuliah Sejarah Kesusastraan Arab dan Profesor Santilana dalam mata kuliah Filsafat. Pada tahun 1912, Abdul Razik mengajar di Al-Azhar dengan mata kuliah Retorika dan Sejarah Perkembangannya. Di tahun yang bersamaan, Abdul melanjutkan studinya di Inggris dan ia diterima di Oxford University dengan mata kuliah Ekonomi dan Ilmu Politik. Pada tahun 1915, Abdul Razik diangkat menjadi hakim pada Mahkamah Syariah di Mesir, tepatnya Mahkamah Syariah Iskandariyah. Maka terbitlah suatu buku yang berjudul Al-Islam wa Usul Al-Hukum yang membahas tentang pemisahan antara agama dan politik. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya, Kekhalifahan Abdul Razik yang akan disampaikan oleh Husni Alim. Kepada Husni Alim dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu poin B, Kekhalifahan Abdul Razik. Pemikiran tokoh muslim pada zaman Abdul Razik berjalan pada garis kepemimpinan khalifah, bukan hanya berdasarkan tuntutan kepemimpinan Islam, namun atas dasar tuntutan syariah. Khalifah tetap dipertahankan umat Islam sebagai institusi yang harus dilestarikan, seperti yang dilakukan oleh tokoh reformasi Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Syahid Muhammad Rashid Ridha. Walaupun adanya kedatangan Napoleon di Mesir pada tahun 1798 Masehi yang menjadi awal modernisasi dalam dunia Islam. Selanjutnya terjadinya Perang Dunia Pertama menjadi awal kontroversi pemimpinan khalifah, di mana Mustafa Kemal menghapus sistem kekhalifahan di Turki Utsmani pada Mei 1924, yang mana menyebabkan respon negatif dan menghebohkan dunia Islam. Akan tetapi, salah satu tokoh yang tidak memberikan respon negatif terhadap hal itu ialah Abdul Razik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya, latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Abdul Razik yang akan disampaikan oleh Salsabila Nur Afisa. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Husni yaitu latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Abdul Razik. Pemikiran Abdul Razik dilatar belakangi tentang pemisahan negara dengan politik. Ia dipengaruhi oleh seorang tokoh Islam yaitu Ibnu Khaldun, di mana ia dikenal sebagai bapak sosiologis dalam Islam maupun Barat modern, di mana pemikiran Abdul cenderung memprioritaskan kekuasaan di tangan rakyat. Bagi Abdul, sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara legitimasi rakyat dengan yang datang dari Tuhan. Maka dari itu Abdul menolak tesis dari Khaldun yang meminta penguasa non-khilafat tetap membangun moralitas ilahiyah.
di mana hanya menyebabkan bercampur aduknya justifikasi ilahiyah dengan justifikasi rakyat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya, konsep negara menurut Abdul Razik, yang akan disampaikan oleh Windy Gusnipora. Kepada Windy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya tentang konsep negara menurut Abdul Razik. Abdul Razik menyatakan negara hanyalah secara universal. Di antaranya, yang pertama, negara yang mementingkan agama. Maksudnya adalah negara yang memiliki ketegasan berdasarkan agama yang berguna bagi negara itu sendiri. Dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat yang akan memperkuat agama. Yang kedua, negara hanya urusan duniawi saja, tidak menyangkut urusan agama. Maksudnya adalah hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan absolut, sedangkan pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamankan oleh rakyat. Menurut Abdul Razik, bentuk negara ialah republik, karena republik lebih cocok. Di samping itu, beliau pernah mendirikan partai-partai politik yang cenderung kepada liberalisme atau sekularisme. Demokrasi menjadi prinsip dasar kekuasaan negara, dikarenakan masyarakatlah yang memilih pimpinan mereka, dan kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Negara yang ideal ialah negara yang berdasarkan humanisme universal, yang memperjuangkan rakyatnya berdasarkan demokrasi dan keadilan sosial. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Intan Ardiana. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ali Abdul Razik merupakan pemikir politik Islam yang paling kontroversial pada zamannya, di mana paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama Al-Azhar dan umat Islam lainnya, khususnya tentang khilafah dan negara. Menurut beliau, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi yang mana politiknya bernama khilafah dan pemimpinnya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya esensi ajaran Islam dari amaliyah di bidang politik. Gagasan politik Al-Razik yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkar kehidupannya seperti revolusi Turki pada tahun 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Kiranya kondisi sosial politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara. Tampaknya dengan teorinya ini ia ingin menemukan konsep politik yang islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya, agama bersifat sakral sedangkan politik bersifat lebih profan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan Ardiana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.